Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rasam Utsmani. Bismillah, langsung saja. Rasam Utsmani ini bersifat tauqifi, yaitu telah ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana ilmu Rasam Utsmani mencakup ilmu qiraah sab'ah, dan para jumhur ulama berpendapat bahwa rasam bentuk tulisan yang dipergunakan dalam mushaf Utsmani. Dan ilmu rasam sudah mencakup sab'atu harufin. Berpendapat Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Thayyib Al-Baqilani menyatakan bahwa masalah sab'atu ahruf muncul dan tersiar dari Rasulullah SAW dan dikuatkan oleh para imam. Dan Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada dua metode pada zaman Nabi dalam pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, jami'u fis sudur, yaitu secara menghafal. Yang kedua ada jami'u fis sutur, secara tulis media seperti kayu, ranting, pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Yang pertama tadi ada jami'u fis sudur secara menghafal, yang kedua ada jami'u fis sutur secara ditulis di media seperti kayu, ranting, pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Dan di zaman Abu Bakar, banyak orang-orang yang murtad disebabkan adanya nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Terus ada perang Yamamah, di mana perang tersebut banyak yang berguguran orang-orang para penghafal Al-Quran. Dan di zaman Umar, Al-Quran sudah dibukukan setelah meninggalnya Abu Bakar dan disimpan oleh putri beliau, yaitu Hafsah. Dan di zaman Utsman terjadi banyak perbedaan kata antar kalimat kata, dan disebut itu sab'atu harufin. Jadi sab'atu harufin itu ketika di zaman Utsman, yaitu di mana banyak perbedaan antar kata dan kalimat, maka disebut sab'atu harufin. Dan secara bahasa, ilmu rasam artinya adalah ejaan atau teknik. Dalam penulisan sejarah ejaan bahasa Indonesia, dahulu kita mengenal istilah ejaan lama dan ejaan baru atau EYD. Ejaan yang disempurnakan, contoh Soekarno menjadi Soekarno, Soeharto menjadi Soeharto, Yusuf menjadi Yusuf, di Jakarta menjadi Jakarta gitu. Adapun secara istilah, ilmu rasam adalah sebuah ilmu yang secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran Al-Karim ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuannya dengan banyak tangan para sahabat. Dan Al-Quran sifatnya itu tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu tauqifi, di mana Allah telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berbeda dengan ijtihadi, yaitu mengalami perubahan dan pembaruan. Ada yang berpendapat ijtihadi, yaitu Ibnu Khaldun dan Imam Baqilani, yaitu tujuannya untuk memudahkan pembacaan tersebut. Adapun karakteristik Rasam Utsmani ada 6 yang masyhur. Yang pertama, menghafuz huruf. Yang kedua, al-ibrah, yaitu menambah huruf. Yang ketiga, ada penulisan hamzah. Yang keempat ada al-ibdal, mengganti huruf. Yang kelima ada wasal, menyambung dan memutuskan kata. Dan yang keenam, menuliskan 2 qiraat dengan bacaan salah satunya. Yang pertama ada menghapus huruf, al-ibrah, menambahkan huruf, penulisan hamzah, ibdal, menggantikan huruf, wasal, menyambung dan memutuskan kata. Dan yang keenam ada menuliskan 2 qiraat dengan bacaan salah satunya. Di sini saya akan menjelaskan kaidah badal, yaitu pengganti huruf seperti as-salawatu menjadi as-salatu. Kaidah menggantikan tak marbutoh dengan tak maftuhah seperti imro'atun menjadi imro'ah, rahmatun menjadi rahmah. Adapun kaidah fasal secara terpisah dan wasal menyambung seperti fasolnya anma, wasolnya amma. Terus fasolnya anma, wasolnya hamma. Adapun kaidah ziyadah menambahkan huruf terdapat di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 23 seperti waji, tapi ada penambahan huruf alif di ji-nya.
ada alif di situ tapi tetap dibaca tapi ada alifnya di situ. Dan ada beberapa kaidah alifnya dibuang. Satu, kaidah huruf alif yang di antara dua lam, yaitu alifnya dibuang digantikan dengan tanda panjang. Contohnya seperti halalatun, halalatun, zalalun, kholalun. Ulang, yang pertama ada kaidah huruf alif yang dibuang yang di antara dua lam, yaitu alifnya dibuang diganti dengan tanda panjang seperti halalun, zalalun, kholalun. Yang kedua ada kaidah alif pertengahan pada isim mustasna atau disebut alif mustasna. Alif dibuang ketika itu berupa alif mustasna. Yang dimana alif mustasna yang menunjukkan tanda atau alamat untuk kata benda yang menunjukkan dua, karena di dalam bahasa Arab itu udah ada mufrad dan ada mustasna. Contoh dalam Quran surah Thaha ayat 63 seperti in hadani gitu. Jadi alifnya diganti dengan tanda panjang. Adapun yang ketiga, kaidah alif pada pertengahan dhamir nahnu. Contoh di Quran surah An-Nahl ada di ayat 88 dan di Quran surat Al-Isra ayat 97. Seperti kata jidnahum. Jika alif berada di tengah dibuang, kalau di akhir tidak dibuang gitu. Jadi jika alif yang berada di tengah maka alif tersebut tidak dibuang, kalau di akhir tidak usah dibuang. Adapun yang keempat, kaidah alif pada angka terdapat di Quran surah Az-Zumar ayat 6. Katanya itu sama niatu azwaj. Alifnya dibuang. Itu. Adapun kaidah kata non Arab atau benda atau nama-nama ajami dibuang beberapa isi alam berada di tengah kata atau benda atau nama yang harus lebih dari 3 huruf seperti Ismail, Ibrahim, itu yang kedua, contoh dua ada. Adapun nama-nama imam qiraat, qiraat sab'ah dan perawinya, ada Imam Nafi, perawinya Qalun dan Warsi. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir, perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga ada Imam Abu Amr, perawinya Ad-Duri dan As-Sulusi. Yang keempat ada Imam Ibnu Amir, perawinya Hisham dan Ibnu Dakwan. Yang kelima ada Imam Hashim, perawinya Sya'bah dan Hafiz. Yang keenam ada Imam Hamzah, perawinya Khalaf dan Khalat. Yang ketujuh tadi ada Imam Kisai, perawinya Abu Haris dan Ad-Duri Al-Kisai. Diulang, yang pertama ada Imam Nafi, perawinya tadi ada Qalun dan Warsi. Yang kedua ada Imam Ibnu Katsir, perawinya ada Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga ada Imam Abu Amr, perawinya Ad-Duri dan As-Sulusi. Dan keempat ada Imam Ibnu Amir, perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima ada Imam Hashim, perawinya ada Sya'bah dan Hafiz. Yang keenam ada Imam Hamzah, perawinya ada Khalaf dan Khalat. Yang ketujuh ada Imam Kisai, perawinya Abu Haris dan Ad-Duri As-Sulusi. Awas ketukar. Abu Amr dan Ibnu Amr itu berbeda. Kalau Abu Amr itu perawinya Duri dan As-Sulusi. Kalau Ibnu Amir perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Adapun hukum la, menambah huruf la dengan huruf sebelumnya. Ketika la bertemu dengan huruf insyartiyah, jika tidak maka penulisannya diidghamkan. Contoh di Quran surah Taubah ayat 40. Dan la menjadi illa. Dan la ketika ketemu an masdariyah seperti di Quran surah Thaha ayat 92 dan 93. An dan la menjadi Allah gitu. Kata an ada an mufassarah dan ada an mukhaffafah. Minatsakilah itu dipisah. Mufassarah artinya untuk menafikan dan mukhaffafah artinya tasdidnya dibuang. Contohnya di Quran surah Fussilat ayat 30. Dan mengenai mushaf cetakan Madinah dan Indonesia, kalau di Indonesia itu riwayatnya Ad-Dani, sedangkan di Madinah itu dua-duanya ada Ad-Dani dan Abu Dawud. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.